Shalom adik-adik semua di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Harapannya Tante Eka semua adik-adik yang di rumah, mama, papa dan keluarga semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Sebentar lagi kita mau memulai sekolah minggu ini. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa dulu. Nanti ikutin Tante Eka berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini. Berkati kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau menyembah Tuhan dulu, kita mau katakan salam sama Tuhan, kita mau bilang selamat pagi Bapa. Yuk, kita mau nyanyikan lagu pertama, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan sekali lagi, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yes, Tante Eka mau nanya, siapa anak-anak yang pernah tidak taat sama mama papa? Siapa? Pasti kita semua pernah. Tante Eka pun pernah tidak taat sama papa mama tante, tidak taat sama suami tante, tidak taat sama Tuhan yang terutama. Nah, ternyata kalau kita tidak taat itu kita dapat hukuman loh. Siapa yang tahu tokoh di Alkitab yang kena hukuman yang dimakan ikan? Kita saat ini mau ganti pujiannya ya, kita sambil belajar. Kita mau nyanyikan
Yunus di perut ikan. Pakai gerakan ya. Tante Eka di sini bawa temen loh. Anaknya tante sendiri. Pada masih kenal nggak nih namanya siapa? Kalau yang lupa, namanya siapa ini? Freya. Tingginya udah hampir sama nih sama tante ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Lanjut, yuk itu tadi intermezzo ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau bawakan lagu Yunus di perut ikan. Ayo yang di rumah badannya digerakin. Yang baru bangun tidur belum mandi ibadah nggak apa-apa. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Juang juang, juang juang. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Daniel di lubang singa. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Juang juang, bom bom. Juang juang, bom bom. Juang juang. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tante Eka mau bersaksi ya. Berapa bulan yang lalu mata tante tuh sakit. Waktu itu divonis mata tante bisa nggak lihat. Langsung itu yang mendownkan Tante Eka. Tapi tante percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berserah, pasti Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Hasil tes tante, dokter katakan baik-baik saja. Walaupun tante sudah kasih berapa tahap pemeriksaan. Anak-anak di sini, ayo kita rajin ibadah sekolah minggu. Walaupun kalian di rumah, berikan semangat buat diri kalian sendiri. Kalau kalian gak semangat, kalian pasti akan merasa sakit. Kalian merasa gak bisa apa-apa. Tapi kalau kalian semangat, Tuhan pasti kasih kekuatan yang luar biasa. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk, Tante Eka ajak kalian menyanyi dengan sungguh-sungguh. Katakan firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yang mau angkat tangan, boleh angkat tangan di rumah. Ajak mama kalian, papa kalian ibadah bersama dengan kalian dengan sungguh-sungguh juga. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong
firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Anak-anak-Mu kami semua sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Layakkan Tuhan puji-pujian kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu menyediakan telinga mereka, menyediakan hati mereka untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan tidak hanya mendengar saja Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ajar anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, juga buat kami orang tua Tuhan, untuk taat akan firman-Mu. Karena dengan taat, Engkau akan memberikan kasih yang luar biasa kepada kami. Saat kami tidak taat pun Engkau luar biasa buat kami, apalagi bila kami taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin guru kami Ibu Tuning Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai beliau Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang diperkatakan dari hamba-Mu hanyalah berasal dari Engkau saja. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita mau menghafalkan ayat Mas dulu ya. Gerakannya ikutin Freya ya. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih secara online, tetapi kita tetap harus bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah belajar ayat. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, duduk yang manis ya, siapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar tentang Yunus. Siapakah Yunus itu? Yunus itu adalah seorang nabi. Yunus itu dikatakan di sini ya tidak taat kepada Tuhan. Kenapa? Nah, kita akan mendengar ya. Kalau kemarin, minggu-minggu kemarin kalian sudah mendengar tentang contoh-contoh yang taat kepada Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar tentang Yunus yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Yunus diperintahkan oleh Tuhan. Bangunlah Yunus, pergi kamu ke sebuah kota. Namanya Niniwe. Mengapa Yunus disuruh pergi ke Niniwe? Karena Tuhan itu melihat bahwa di kota Niniwe itu orang-orangnya hidup di dalam kejahatan. Terjadi banyak kejahatan di kota Niniwe.
mereka hidup semaunya sendiri dan mereka berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Untuk apa? Ternyata Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe itu untuk memberitahukan, untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe supaya mereka itu tahu bahwa Tuhan sudah melihat kejahatan kalian dan Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Dia tidak nurut, dia tidak taat sama firman Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, Yunus pergilah kamu ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak taat. Dia melarikan diri menjauh dari Tuhan. Dia pergi ke kota Tarsis. Nah, dalam perjalanannya ke kota Tarsis, Yunus tadi naik kapal. Di dalam perjalanan, ketika kapalnya itu sudah sampai di tengah, tiba-tiba Tuhan mengirimkan badai, mengirimkan angin ribut sehingga terjadi badai yang besar dan kapalnya diombang-ambingkan oleh gelombang air laut. Apa yang terjadi? Kapalnya itu sudah hampir hancur. Nah, orang-orang yang di dalam kapal itu, awak kapal dan orang-orang di situ, mereka berseru kepada Allahnya. Mereka berseru, mereka takut, ketakutan. Gimana ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Siapa ini yang berbuat dosa kepada Tuhan? Nah, mereka berbuat apa? Wah, saking ketakutannya barang-barangnya dilemparkan. Semua dilemparkan supaya apa? Supaya menjadi ringan kapalnya. Tetapi tetap saja kapalnya itu oleng. Anginnya bertambah besar. Dan akhirnya ketika itu nahkoda kapal pergi ke bawah. Ternyata ada apa ya? Ternyata Yunus tadi ketika masuk kapal dia langsung ke bawah tidur dengan nyenyak. Nah, nahkoda kapal ini marah ya. Hei, kenapa kamu malah tidur begitu? Lihat itu, ada bencana. Kapalnya oleng, kapalnya diombang-ambingkan ombak. Ayo bangun, berserulah pada Allahmu. Mungkin Tuhanmu itu akan meredakan kapal laut ini, akan meredakan angin sehingga kapal ini menjadi tenang. Akhirnya Yunus ini keluar. Terus si nahkoda kapal ini berbicara pada mereka. Wah, gimana ini? Siapa dari kalian yang sudah berbuat dosa sehingga kita mengalami bencana seperti ini? Terus akhirnya nahkoda kapal itu sekarang diundi aja. Siapa yang kena undi berarti dia yang sudah berbuat dosa, yang sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Akhirnya diundi dan apa yang terjadi? Ternyata undian itu jatuh pada Yunus. Hah, kok bisa ya? Nah, Tuhan itu Maha tahu. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, kamu ini orang dari mana? Mengapa kamu sampai di sini? Terus Yunus bercerita, aku adalah anak Tuhan yang menguasai langit, yang menguasai bumi. Terus aku lari karena aku tidak mau, aku tidak taat pada Tuhan. Aku lari menjauh dari Tuhan. Aku tidak nurut sama Tuhan. Nah, berarti kamu yang sudah berbuat jahat, kamu yang sudah berdosa. Nah, terus harusnya kamu gimana kan ya? Terus kamu diapakan kalau sudah begini supaya keadaan ini menjadi tenang? Terus dia bilang, buanglah aku ke laut aja. Nanti kalau aku dibuang ke laut pasti akan reda gelombangnya. Terus mereka berpikir, gimana ya? Mereka masih mencoba, coba aja.
didayung ke darat. Ternyata tidak bisa, gelombangnya masih besar. Akhirnya apa? Dia berseru, ya Tuhan, jangan kau binasakan kami karena kesalahan orang ini. Akhirnya apa? Si Yunus dilemparkan ke laut. Dan apa yang terjadi ketika Yunus dilemparkan laut? Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia mendatangkan satu ikan yang besar sekali. Nah, terus ikan itu menelan Yunus. Sehingga Yunus ada di dalam perut ikan. Nah, ketika Yunus ada di dalam perut ikan itu, dia merasa, aduh gelap sekali ini, mau gerak susah, mau ke sini kesenggol, kena duri gitu ya. Nah, dia susah sekali. Wah, aku sudah tidak taat pada Tuhan sehingga aku menerima hukuman dari Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyesal. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, karena Yunus benar-benar di dalam berdoa, maka Tuhan mengampuni Yunus. Tuhan mendengar doa Yunus. Akhirnya apa? Tuhan menyuruh ikan yang besar tadi memuntahkan Yunus ke daratan. Dan akhirnya benar, Yunus dimuntahkan dan dia keluar dari perut ikan dan ada di darat. Setelah sampai di darat, berfirmanlah Tuhan kedua kalinya kepada Yunus. Bangunlah Yunus, pergilah kamu ke Niniwe. Sampaikanlah firmanku yang sudah aku berikan kepadamu kepada orang-orang di Niniwe. Nah, Yunus taat lagi enggak? Taat enggak? Akhirnya Yunus taat. Kalau kemarin dia tidak taat, dia sudah merasa menerima hukuman dan ketika Tuhan yang kedua kali berfirman, Yunus taat. Dia pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan. Dia berseru kepada orang-orang Niniwe, hei orang-orang Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan menghukum kota kalian. Tuhan akan menjungkir balikan kota kalian. Karena Tuhan sudah melihat kejahatan-kejahatan kalian. Nah, akhirnya apa? Orang-orang di Niniwe yang mendengar itu, aduh mereka, kita akan dihukum. Kita sudah berbuat jahat. Akhirnya apa? Mereka bertobat. Mereka dari anak sampai orang tua, sampai yang dewasa, yang tua. Mereka berpuasa, mereka berdoa memohon ampun sama Tuhan. Mereka mengenakan kain kabung. Mereka berkabung, berduka cita. Nah, bersusah, artinya susah ya. Nah, dan ketika hal itu sampai ke Tuan Raja, Tuan Rajanya turun dari tahta dan mengoyakkan pakaiannya, dia mengenakan kain kabung dan dia juga menyuruh orang-orang itu tetap berpuasa dan berdoa memohon ampun sama Tuhan. Tidak hanya orang-orang, tetapi apa? Binatang-binatang juga tidak boleh makan, binatangnya suruh puasa juga. Nah, ketika Tuhan melihat pertobatan di kota Niniwe itu, maka Tuhan menyesal kenapa aku mau menghukum. Akhirnya apa? Akhirnya kota Niniwe tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka bertobat. Mereka sudah tidak menjalankan kejahatan lagi. Mereka berbalik melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bertobat. Nah, anak-anak, dari cerita Yunus ini kita bisa belajar tentang Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan itu melihat setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia. Tuhan itu melihat siapa-siapa yang tidak taat kepada Tuhan. Dan tetapi Tuhan itu penuh kasih. Sebelum Tuhan itu menghukum, karena Tuhan itu berhak untuk menghukum. Kalau kita tidak taat
kita berbuat jahat dan dosa, tidak menurut firman, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada kita. Tetapi Tuhan itu penuh kasih, dia memperingatkan dulu. Dia memberikan suatu peringatan supaya apa? Supaya kita itu bertobat. Nah, kalau kita sudah bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita dan hukuman itu tidak akan kita terima. Nah, oleh sebab itu, mari siapa di sini yang pernah tidak taat? Pasti ada ya, tidak taat pada orang tua, tidak taat pada guru, tidak taat pada Tuhan ya, pasti ada. Mari kita sama-sama bertobat, minta ampun sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menerima hukuman dari Tuhan. Karena apa? Karena orang yang berbuat dosa, orang yang tidak taat itu akan menerima hukuman dari Tuhan. Dan yang kita lihat adalah bagaimana Tuhan itu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menguasai langit dan bumi. Dia bisa menciptakan angin ribut, badai. Dia bisa meredakan badai. Dia bisa menciptakan ikan yang besar. Dia bisa memuntahkan Yunus dari perut ikan. Nah, itulah kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa percaya pada Tuhan, kita senantiasa taat dan bertobat, supaya apa? Supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk sama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak menerima hukuman dari Tuhan. Oke? Nah, cerita tante sampai di sini. Sebelum kita tutup di dalam doa, untuk kegiatan dari tante adalah menggambar ikan. Nih gambarnya dari tante belum sempat diwarnai ya, jadi anak-anak boleh diwarnai dengan bagus, nanti difoto, dikasih tulisan ayat masnya, difoto bersama anak-anak dan dikirim ke guru kalian masing-masing selambat-lambatnya hari Selasa. Yuk kita tutup di dalam doa. Mari sikap doa yang baik, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kami sering tidak taat kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu hidup taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mengampuni kami, mengasihi kami, dan membawa kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita mau lihat tayangan tugas-tugas kalian pada minggu yang lalu. Yuk, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.